Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Muhammad Christian Rawan Menu, notar 22012232, kelas TD 3.13. Pada video kali ini saya akan membuatkan video tutorial membuat demand data dan pembebanan pada aplikasi Visum. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama, yaitu kita membuka file Excel yang berisikan data HI. Nah, seperti yang kita lihat, pada data ini, materi kode perjalanan orang per hari itu masih kosong. Nah, cara untuk mendapatkan hasilnya, yaitu sebelumnya saya sudah menyiapkan rumus yang digunakan pada kolom ini. Rumus tersebut kita masukkan ke file Excel tersebut. Nah, kenapa dia sampai mendapatkan 83? Penjelasan dari rumus ini yaitu J di rumus ini itu merupakan asal perjalanan dari zona 1. Untuk M pada rumus ini itu merupakan tujuan perjalanan pada zona 1 dan O di sini merupakan kendaraan yang digunakan pada perjalanan 1. Nah, untuk seterusnya itu pada perjalanan 2 dan seterusnya itu menggunakan rumus yang sama sehingga mendapatkan hasil 83. Nah, setelah mendapatkan hasil tersebut, kita klik pada kolom zona 1, sepeda motor. Kemudian kita tinggal drag ke bawah. Setelah itu kita drag ke samping. Nah, maka dari itu kita akan dapat langsung melihat hasil dari materi kode perjalanan orang per hari. Untuk selanjutnya yaitu mobil pribadi. Nah, untuk mobil pribadi ini kita menggunakan rumus yang sama yang digunakan dengan sepeda motor. Kita masukkan kembali. Nah, untuk mobil pribadi ini angka 1 yang berada di sepeda motor itu kita ubah menjadi 2 karena ini kita akan agar nanti hasilnya tidak sama dengan sepeda motor. Jangan lupa kita mengganti angka 1 yang sebelumnya kita gunakan untuk sepeda motor menjadi angka 2 untuk mobil. Setelah itu kita enter. Nah, setelah kita mengganti rumus tadi dengan untuk mendapatkan hasil dari mobil pribadi, maka mendapatkan hasil sesuai dengan yang terlihat pada layar. Setelah itu untuk mendapatkan hasil seluruhnya kita tinggal lakukan hal yang sama atau cara yang sama pada kolom yang lain. Seperti yang sudah digunakan untuk kolom sepeda motor. Nah, oleh karena itu, maka dari itu, setelah kita masukkan rumus tadi, kita dapat mendapatkan hasil dari sepeda motor dan mobil pribadi. Untuk selanjutnya yaitu membuat materi kode perjalanan orang per hari berdasarkan populasi. Nah, pada tabel ini, cara untuk mendapatkan ini yaitu menggunakan rumus, dapat dilihat
itu merupakan rumus antara zona 1 matrik orde penyaluran per hari dikalikan dengan faktor ekspansi sehingga mendapatkan hasil pada tabel. Begitu juga untuk mobil pribadi. Cara yang digunakan yaitu sama. Untuk selanjutnya yaitu konversi matrik orde perjalanan orang per hari menjadi matrik orde perjalanan kendaraan per hari. Untuk caranya dapat kita lihat yaitu zona 1 ke 1 dari matrik orde perjalanan orang per hari dikalikan dengan total kendaraan per orang yaitu 0,86 sehingga mendapatkan hasil sesuai pada tabel untuk sepeda motor. Untuk mobil pribadi kita menggunakan cara yang sama dapat kita lihat. Untuk selanjutnya konversi matrik orde perjalanan kendaraan per hari menjadi matrik orde perjalanan kendaraan per jam. Cara untuk mendapatkannya yaitu kita tinggal total tarikannya ini merupakan hasil dari penjumlahan antara sehingga mendapatkan antara yang ini dengan ini sehingga mendapatkan hasil total kendaraan per jam. Total kendaraan per jam ini merupakan hasil penjumlahan antara sepeda motor dan mobil pribadi. Lalu untuk zona 1 ke 1 itu merupakan hasil pembagian antara matrik ode perjalanan orang per hari menjadi matrik ode perjalanan kendaraan per hari dibahagi dengan 16 jam sehingga mendapatkan hasil sesuai pada tabel. Begitu juga hal yang sama berlaku pada mobil pribadi. Untuk selanjutnya konversi matrik ode perjalanan kendaraan per jam menjadi matrik ode perjalanan SMP per jam. Untuk mendapatkan ini merupakan hasil dari perkalian antara zona 1 ke 1 antara matrik orde perjalanan kendaraan per hari menjadi matrik orde perjalanan kendaraan per jam dengan EMP dari sepeda motor yaitu 0,2 sehingga menghasilkan hasil yang ada pada tabel. Begitu juga hal yang sama berlaku kepada mobil pribadi. Untuk pendekatan kesatuan atas matrik orde perjalanan SMP per jam itu menggunakan rumus round up. Dapat dilihat pada tabel sehingga mendapatkan hasil sesuai pada tabel. Hal pada sepeda motor berlaku juga hal yang sama pada mobil pribadi. Untuk selanjutnya yaitu jumlah perjalanan. Untuk jumlah perjalanan yaitu kita menjumlah perjalanan pada semua zona internal dalam SMP per jam. Mengapa ini bisa didapatkan 42 dan seterusnya? Itu karena merupakan hasil penjumlahan antara dari matrik ode 1, matrik ode 2, matrik ode 3, 4, dan 5. Sehingga mendapatkan hasil seperti yang ada pada tabel. Demikian untuk penjelasan Excel pada video kali ini. Setelah ini kita akan langsung beralih pada aplikasi Visum. Baik, untuk langkah selanjutnya setelah itu kita membuka aplikasi Visum. Nah, setelah aplikasi Visum dibuka, dapat kita lihat di sini matriks. Kita pilih menu matriks dan create matriks. Untuk kodenya yaitu kita ganti dengan SM dan name-nya kita ganti menjadi sepeda motor. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, data yang ada di sini kita copy dari data pada Excel yang sebelumnya telah kita kerjakan. Kita lihat di sini, kita copy. Kemudian kita masukkan pada Visum.
Nah, setelah seperti ini, kita pilih demand. Kemudian masuk pada demand data, kita pilih SM atau sepeda motor. Kemudian select matrix directly, kemudian klik 1 SM. Setelah itu oke. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita cek dulu di bagian network setting apakah sudah sesuai, yaitu left hand traffic. Apabila sudah sesuai, kita oke. Nah, untuk selanjutnya setelah itu kita pergi ke menu calculate, kemudian prosedur sequence. Pada prosedur sequence, operations yaitu kita pilih yang create atau add prosedur, kemudian PRT assignment. Setelah itu reference objects-nya kita klik bagian ini, kemudian kita pilih yang sepeda motor, kemudian kita klik OK. Setelah seperti ini, kita akan coba play pada bagian sepeda motor. Setelah sudah selesai, kemudian kita buka network editor. Nah, apabila sudah muncul tampilan seperti ini, maka itu bagian dari sepeda motor itu sudah selesai. Untuk selanjutnya saya akan memasukkan screenshot. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang pertama setelah kita masukkan dari sepeda motor, kita masukkan yang selanjutnya yaitu mobil atau mobil pribadi. Untuk langkah-langkahnya yaitu sama, kita buat matrix, kita create matrix yang baru. Yang pertama MP. Di sini kita ganti dengan mobil pribadi. Setelah itu kita oke. Nah, setelah muncul seperti ini, hal yang sama kita lakukan seperti pada sepeda motor. Kita copy data yang dari Excel, atau kita masukkan data yang dari Excel yang hasil perhitungan yang sebelumnya pada visum. Nah, setelah seperti ini kita ulangi cara yang sama. Kita pergi ke demand data. Setelah itu kita pilih yang car. Kita ulangi cara yang sama dengan sepeda motor. Setelah itu calculate prosedur sequence. Kemudian kita create yang baru, yaitu untuk mobil. Kita pilih yang car. Nah, setelah ini kita play yang car. Tapi sebelumnya kita nonaktifkan dulu yang sepeda motor. Kemudian kita play yang car. Kemudian untuk car dapat kita lihat hasilnya di network editor seperti ini. Sebelum saya lanjut, saya akan mengambil screenshot terlebih dahulu. Nah, apabila telah selesai keduanya, masing-masing dari sepeda motor dan mobil pribadi, kita akan play keduanya secara bersamaan, yaitu dengan cara kita aktifkan kedua-duanya. Kemudian kita pada kolom aktif kita aktifkan kedua-duanya, kemudian kita ulangi cara yang sama, yaitu kita play. Nah, setelah itu dapat kita kembali lagi ke menu network editor, dan dapat kita lihat ketika sepeda motor dan mobil pribadi di running secara bersamaan. Untuk selanjutnya saya akan mengambil screenshot terlebih dahulu lagi. Setelah semuanya selesai, dapat dilihat pada tampilan seperti ini. Maka untuk penjelasan mengenai membuat demand data dan pembebanan menggunakan aplikasi Visum, cukup sampai di sini. Baiklah, demikian video saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.